Oke, kita lanjutkan ke materi mengenai kedudukan dua buah lingkaran yang bersinggungan. Nah, di sini bersinggungan ada dua, ada yang bersinggungan dalam, ya, ada bersinggungan luar. Ya, perbedaannya adalah kalau bersinggungan dalam nilai D-nya sama dengan selisih panjang jari-jari lingkaran. Sementara kalau bersinggungan luar nilai D-nya jarak antara dua pusat ini sama dengan jumlah kedua buah jari-jari lingkaran. Oke, coba kita praktekkan untuk beberapa soal tentang kedudukan dua buah lingkaran yang bersinggungan. Oke, kita coba untuk soal yang bagian pertama. Di sini ada dua lingkaran, katakanlah ini lingkaran pertama, lingkaran yang kedua. Di sini kita diminta tentukan nilai P ya, agar lingkaran-lingkaran berikut saling bersinggungan. Ya, ada keterangan di sini dalam. Ya, kalau dalam berarti kita arahkan nilai D-nya harus sama dengan selisih panjang kedua jari-jari lingkaran. Oke, langkah pertama tentunya kita cari dulu pusat lingkaran yang pertama ya, berada di koordinat. Nah, tinggal kita bagi min 2 jadi 4, min 2. Sementara jari-jarinya untuk lingkaran pertama sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah min 2 kuadrat 4 dikurang min 124. Ya, jadi sama dia ditambah 124. Jadi 20 tambah 124, 144 atau sama dengan 12. Nah, ini untuk jari-jari lingkaran pertama. Kita lanjutkan ke lingkaran yang kedua. Ya, kita cari pusatnya dulu. Koefisien X dan Y 8 dan min 8 berturut-turut. Kita bagi min 2. Masing-masing menjadi minus 4,4. Ya, sementara jari-jari lingkaran keduanya adalah akar dari min 4 kuadrat 16 ditambah 4 kuadrat 16 dikurang konstantanya adalah P. Nah, ini P inilah yang kita akan cari ya nilainya berapa. Oke, kita sederhanakan. R2 nya sama dengan akar 32 minus P. Oke, nah sekarang tugas kita mencari berapa nilai D nya dari nilai P1 dan P2. Jarak antara P1 dan P2 sama dengan akar dari min 4 dikurang 4 kuadrat ditambah 4 kurang min 2 atau 4 tambah 2 kuadrat. Nah, maka kita peroleh min 4 jadi min 8 kuadrat 64 tambah 6 kuadrat 36. Jadi hasilnya akar 100 atau sama dengan 10. Nah, syarat bersinggungan dalam sudah ditulis di awal ya, syaratnya harus nilai D-nya sama dengan mutlak dari R1 kurang R2. Yang belum ada adalah R2 ya, yang belum ada ya. Oke, jadi biarkan bentuknya R2 dulu ya. Jadi jangan kita tulis akar 32 min P ya. Biar lebih sederhana kita tulis biarkan R2 nilainya. Jadi D ini sama dengan 10 sama dengan mutlak dari R1 12 dikurang R2. Oke, mutlaknya kita hilangkan, maka kita peroleh 12 min R2 ini sama dengan plus minus 10. Nah, nanti ada 2 nilai R2 berarti ya, jadi kita punya 12 min R2 sama dengan 10 ya. Yang kedua 12 min R2 sama dengan minus 10. Oke, jadi untuk R2 yang pertama min R2 sama dengan min 2, maka R2 nya sama dengan 2. Kita simpan. Kemudian min R2 sama dengan minus 22, maka R2 nya sama dengan 22. Oke, karena kita ditanya nilai P berapa, maka kita ganti R2 nya dengan akar 32 min P. Jadi akar 32 min P ini sama dengan 2, maka 32 dikurang P sama dengan 4 ya, maka P nya nilainya sama dengan 32 dikurang 4 sama dengan 28. Nah, ini nilai P yang pertama. Kemudian ini juga R2 bisa diganti dengan 32 min P ya, akar 32 min P sama dengan 22. Maka 32 dikurang P sama dengan 32 dikurang P sama dengan 484. Nah, sehingga nilai P nya sama dengan 32 dikurang 484 ya, jadi minus ya, minus 452. Nah, ini nilai P yang kedua. Jadi untuk soal pertama tentang bersinggungan dalam
hasilnya ada dua nilai P, yang pertama 28, yang kedua adalah minus 452. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua ya, tentang saling bersinggungan dalam. Katakan ini lingkaran yang pertama, lingkaran kedua ya. Pertanyaannya sama, tentukan nilai P agar dia saling bersinggungan dalam ya. Syaratnya agar bersinggungan dalam adalah nilai D-nya harus sama dengan mutlak dari selisih R1 dikurang R2. Oke, langkah pertama sama seperti sebelumnya, cari pusat dari lingkaran yang pertama. Ya, jelas sekali pusatnya di 0,0 dengan jari-jari sama dengan akar 64 sama dengan 8. Kemudian lingkaran yang kedua pusatnya juga jelas ada di 3,4 ya, dengan jari-jarinya sama dengan P. Nah, langkah kita selanjutnya adalah menentukan nilai D, jarak antara dua pusat P1 ke P2 sama dengan akar dari 3 dikurang 0 kuadrat tambah minus 4 kurang 0 kuadrat ya, sama dengan akar dari 9 plus 16 ya, jadi sama dengan akar 25 atau sama dengan 5 ya, jadi di jarak antara dua pusatnya sama dengan 5. Nah, sekarang agar bersinggungan dalam berapa nilai P nya, nah kita masukkan ke syaratnya adalah nilai R1 kurang R2 ini sama dengan D gitu ya. R1 nya 8, R2 nya biar di sini P ya, jadi 8 min P mutlak sama dengan D, D nya 5. Kita hilangkan mutlaknya, maka muncul 8 min P sama dengan plus minus 5. Jadi ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama 8 min P sama dengan 5, yang kedua 8 min P sama dengan minus 5. Nah, 8 min P sama dengan 5, maka P nya sama dengan 8 kurang 5 atau sama dengan 3. Nah, sementara kemungkinan yang kedua 8 min P sama dengan min 5, maka P nya sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, jadi nilai P yang memenuhi agar kedua buah lingkaran saling bersinggungan dalam adalah berturut 3 dan 13 untuk nilai P nya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut ya. Di sini tentukanlah persamaan lingkaran. Jadi pertanyaannya cari persamaan lingkaran ya, yang pusatnya di titik, pusatnya di 8,6 dan menyinggung ya. Nah, di sini ada kata-kata menyinggung. Nah, menyinggung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Oke. Menyinggung di sini ada dua kemungkinan ya, bisa menyinggung di dalam ya, bisa menyinggung dalam, bisa juga menyinggung luar ya. Nah, kalau menyinggung dalam berarti nilai D-nya harus sama dengan selisih R1 dengan R2. Kalau bersinggungan di luar, maka nilai D-nya ini harus sama dengan R1 tambah R2. Jadi nanti kemungkinan ada dua nilai atau ada dua persamaan lingkaran yang berpusat di 8,6 dan dia menyinggung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Oke, kita misalkan ya, di sini katakanlah ini lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua ya. Lingkaran yang pertama memiliki pusat di 8,6 ya, jari-jarinya katakanlah R1 sama dengan R. Sementara lingkaran yang kedua pusatnya jelas di 0,0 ya, dengan jari-jarinya sama dengan 3. Oke ya. Sekarang kita tentukan menyinggung di dalam. Apabila dia bersinggungan di dalam ya, maka syarat yang harus dipenuhi untuk yang di dalam, nilai D-nya ini harus sama dengan selisih R1 dikurang R2. Nah, kita cari nilai D-nya, akar dari jarak antara P1 ke P2 ya. Jadi 0 kurang min 8 dikuadratkan ditambah 0 dikurang min 6 atau 0 tambah 6 kuadrat. Ya, jadi kita punya D-nya sama dengan akar 64 tambah 36, jadi akar 100 sama dengan 10. Ya, jadi dapat D-nya 10 sama dengan mutlak dari R1-nya R dikurang R2-nya 3. Maka kita punya R min 3 sama dengan plus minus 10. Ya, jadi ada dua kemungkinan untuk yang di sini. Jadi R min 3 sama dengan 10, atau bisa juga R min 3 sama dengan min 10.
Nah, R yang pertama adalah 10 tambah 3, 13. Nah, ini kemungkinan pertama. Yang kedua, R sama dengan minus 10 tambah 3, jadi minus 7. Nah, ini tidak mungkin, ya, karena jari-jari nggak mungkin negatif. Ya, panjang jari-jari nggak mungkin negatif. Jadi ini yang min 7 tidak kita ambil. Ya. Jadi cukup yang kita ambil untuk yang di dalam ini, menyinggung dalam, R-nya adalah 13. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah menyinggung, saling bersinggungan di luar. Ya. Jadi di luar. Syaratnya adalah nilai D harus sama dengan jumlah R1 dengan R2. Nah, D-nya 10, kita punya R1-nya R, R2-nya 3. Maka dapatlah nilai R-nya sama dengan 7. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Nah, jadi kita punya jawabannya untuk yang bersinggungan dalam bersama lingkarannya adalah X minus pusatnya tadi di 8,6, jadi 8 X min 8 kuadrat tambah Y plus 6 kuadrat sama dengan R kuadrat 13 kuadrat. Nah, ini lingkaran yang dimaksud, ya, agar dia bersinggungan dalam, ya, dengan lingkaran yang kedua. Nah, sekarang kalau seandainya dia lingkarannya bersinggungan di luar, maka kita dapat jari-jarinya 7. Maka persamaannya sama lingkaran yang dimaksud adalah X minus pusat tadi 8,6, jadi X min 8 kuadrat tambah Y plus 6 kuadrat dengan jari-jarinya 7, jadi sama dengan 7 kuadrat. Nah, inilah pembahasan untuk materi kedudukan dua buah lingkaran yang bersinggungan.